Yo, kembali lagi di podcast Warna-Warni atau PWW dengan saya Nursan Hermawan sebagai host. Ngomong-ngomong tentang podcast ya, sekarang lagi ramai banget konten di YouTube dimanapun itu tentang podcast. Jadi kita juga terinspirasi gitu ya. Tapi kita mau mencoba untuk beda nih bahasan podcastnya. Mungkin kita lebih ke pendidikan kayaknya ya. Nah sekarang itu kita mau ngomongin kurikulum, khususnya 10 model kurikulum yang dirancang Bogarti ya. Kita akan bahas yang sekuensnya. Nah kira-kira dari model sekuens ini dari kakak-kakak sendiri apakah yang tahu, kita tahu yang lebih paham nih gimana? Oke, dari dulu nih. Nah, model sekuens ini kan udah dijelasin tuh sama Bogarti di dalam buku-bukunya tuh kan. Nah, pasti kalau yang udah baca buku Bogarti pasti tahu ya model sekuens itu apa. Nah, model sekuens itu merupakan model terpadu yang mana menggabungkan dua konsep dari kedua mata pelajaran yang berbeda tapi dalam rentang waktu yang bersamaan. Nah, karakteristiknya nih. Nah, tadi kan udah disebut tuh sama aku kalau menggabungkan dua konsep dari dua mata pelajaran yang berbeda di waktu yang bersamaan tapi di kelas yang berbeda gitu ya. Terus juga memang model sekuens ini mengandalkan kolaborasi dari dua guru antara mata pelajaran yang berbeda gitu. Oke. Udah mulai kebayang nih model sekuens itu seperti apa penerapannya ya. Jadi ada dua mata pelajaran yang nanti akan digabungkan menjadi satu gitu ya kira-kira ya. Betul. Nah itu juga jadi kelebihan dari model sequence karena guru-guru jadi lebih sering kerjasama untuk penyusunan pembelajaran. Nah ada juga di kelebihan itu peserta didik jadi lebih gampang paham materi karena konsep dari dua mata pelajaran itu saling nyambung. Lalu juga konsepnya itu jadi lebih kuat karena mereka mempelajari dari dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang oke. Udah makin jelas nih gimana model sekuens ini diterapkan di sekolah dasar ya. Keunggulannya di mana, kekurangannya di mana. Tapi aku belum ngasih kekurangan. Oh belum kekurangan. Oh, iya. Nah gimana itu Kekurangannya penasaran? itu kalau dua guru itu miskom, ya pasti pembelajarannya juga nggak akan optimal karena persiapannya harus secara matang. Jadi kolaborasinya harus matang. Setuju. Mungkin kalau untuk pelajarannya apakah semua mata pelajaran bisa digabungkan atau gimana? Atau mungkin pernah menerapkan di sekolah gitu dari kakak-kakak? Sekuens ini tuh antara dua mata pelajaran yang saling berkaitan. Nah, kalau buat contohnya, waktu itu berbeda gurunya. Jadi antara guru bahasa Indonesia dengan guru bahasa Indonesia. Jadi per bidang ya. Iya, jadi kayak per bidang gitu. Nah, akan mempelajari bahasa Indonesia kan? Ya. Nah, di sini peserta didik itu diminta untuk membaca dan juga memahami teks informasi mengenai suatu tema. Nah, waktu itu temanya itu tumbuhan. Oke. Nah, kegiatan untuk pelajaran bahasa Indonesia itu kayak membaca teks informasi mengenai tumbuhan, lalu juga yang kedua memahami informasi tersebut dan dapat mengolah informasi yang ada di teks tersebut. Oke. Nah, itu kan bahasa Indonesia ya. Ya. Selanjutnya di IPA. Nah, jadi peserta didiknya itu akan mengenal lebih dalam mengenai tumbuhan. Contohnya itu kayak ngasih tahu bagian-bagiannya, fungsinya, manfaatnya, juga bagaimana cara melestarikan tumbuhan tersebut. Jadi pembelajaran mengenai tumbuhan itu akan lebih bermakna dan akan peserta didik akan lebih paham gitu. Jadi karena mengulang dari dua mata pelajaran tadi ya. Ya. Karena konsepnya saling berkaitan. Makanya si peserta didiknya jadi kayak nyantol banget nih Iya. soal tumbuhannya gitu. Sepakat. Jadi tadi dari mata pelajaran IPAS mengenai tumbuhan, terus dari keterampilan bahasa Indonesianya memahami Iya, memahami informasi. memahami Dan informasi. memahami informasi. Oke, mungkin pemahaman informasinya apa dari membaca atau dari menyimak dari ibu bapak gurunya gitu ya. Itu dari berbagai sudut. Oke, kita makin paham nih mengenai model sekuens ya teh. Oke, menarik berarti ya model sekuens ini untuk diterapkan di Indonesia karena nggak terlalu susah juga gitu kan. Terus kalau dibandingkan dengan model lain apakah ada gitu? Nah, Sebenarnya tuh ada aja yang mengatakan kalau misalnya mirip sama model SEART gitu. Kenapa dikatakan mirip? Karena SEART juga tuh menggabungkan dua mata pelajaran sama kayak model sequence. Sequence ya. Ya sequence. Nah, jadi kenapa sama tapi ada perbedaannya ya? Ada perbedaannya. Kemudian perbedaannya kalau dari model sequence ini tuh kan tadi menggabungkan dua mata pelajaran tetapi tetap tidak menjadi satu konsep tapi hanya saling berkaitan saja ya. Jadi tetap diajarkannya berbeda-beda kayak di Indonesia kayak tentang materi IPAS dari tumbuhan, terus Indonesia membahas tumbuhan tapi dari teks informasi. Ya. Jadi tetap berjalan sendiri-sendiri dengan punya tujuan dan pilihan masing-masing gitu. Ya, betul kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya di model SEART itu tidak. Jadi dia tuh menggabungkan dua konsep dari dua mata pelajaran menjadi satu konsep. Menjadi satu. Iya, tapi mereka tuh ada irisannya. Nah, irisan samanya itu dari mulai sikap, keterampilan sama konsepnya itu lagi. berarti menarik juga ya, ada model-model lain yang hampir mirip dan bisa kita bahas lagi di podcast selanjutnya gitu kan. Nah, sayang gitu sama server YouTube takutnya penuh. Jadi sepertinya sampai sini aja dulu gitu ya. Tadi kita udah bahas apa itu model sequence sampai ke contoh-contohnya.
bahkan sampai perbandingan yang serupa gitu dengan model sequence ini. Mungkin dari saya, Nusantria sebagai host podcast warna-warni, bukan karena baju aja yang warna-warni, tapi juga pembahasannya juga yang akan lebih beragam di selanjutnya. Pantengin terus guys. Ya. Apa? Jangan lupa apa? Untuk subscribe Like dan subscribe-nya. Kulu.